وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li walidayhi wa li walidina wa li masyaikhihi wa li jami'il ulama'i wal muslimin. Qala al-muallif al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, faslun wa la yakhruju li'iyadati marid wa la huduri janazatin lam tata'ayyan alayhi wa anhu annahu yashhadu al-janazata wa ya'udu al-marid wa la yajlis wa yaqdi al-hajata wa ya'udu ila mu'takafih li'anna dhaka yurwa an Ali radhiyallahu anhu wal ula awla liqawli Aisyah radhiyallahu anha as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda marida wa la yashhada janazah wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu, rawahu Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata di pasal baru tentang i'tikaf, wala yakhruju li'iyadati maridin wala huduri janazatin lam tata'ayyan alaihi. Inilah pembahasan tentang orang yang beriktikaf atau disebut mu'takif. Untuk menjawab pertanyaan apakah boleh orang yang beriktikaf dia menjenguk orang yang sakit atau menghadiri jenazah atau menghadiri atau bahasa kita nyelayat dan mensolat jenazah di tempat lain, ya, di luar masjid dari yang kita i'tikaf padanya. Dan proses ini baik menjenguk orang sakit atau menghadiri salat jenazah, yang mana semua itu adalah yang bukan wajib atas orang yang beriktikaf ini. Misalnya yang sakit ini bukan anaknya, tetapi keluarga, cuman bukan langsung anak atau istri atau ayah atau ibu, bukan. Sehingga bukan menjadi kewajiban sebenarnya untuk dia menziarahi atau menjenguk orang sakit ini. Atau jenazahnya ini jenazah muslim yang mana orang-orang akan mensolatinya, sehingga dia tidak wajib untuk mensolatinya. Apa hukumnya ketika lagi i'tikaf melakukan ini? Ada dua pendapat di antara ulama rahimahullah. Ada dua pendapat di antara ulama untuk masalah ini. Dalam mazhab juga ada, dalam mazhab Hanbali juga ada dua pendapat. Yang pertama, la yakhruj. Dia tidak keluar ketika i'tikaf, apalagi dia i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan full, dia tidak keluar untuk menjenguk orang sakit. Jadi ketika sedang i'tikaf dia mendengar kabar bahwasanya misal tetangganya sakit atau masuk rumah sakit, maka karena dia lagi i'tikaf dan dia sudah mungkin meniatkan 10 hari terakhir, dia tidak perlu untuk keluar menjenguk orang sakit, tetangga yang sakit, baik di rumahnya atau di rumah sakit. Dan juga untuk menghadiri jenazah baik dari segi ta'ziyah atau dari segi salat dan pemakaman, maka dia lebih afdal tetap i'tikaf, tidak keluar untuk melakukan hal-hal tersebut karena tidak wajib untuknya. Ini pendapat pertama. Wa anhu, dan pendapat kedua dalam riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebaliknya. Dalam satu mazhab ini sebaliknya, ada pendapat kedua yang berseberangan dengan pendapat pertama, annahu yashhadul janazah. Dia sementara keluar dari tempat i'tikafnya dan menyaksikan jenazah, baik ta'ziyah ataupun salat dan pemakaman.
wa ya'udul maridha, dan dia boleh untuk menziarahi atau mengunjungi orang sakit. Wala yajlis, dan dia tidak tetap duduk di tempat i'tikafnya melainkan keluar untuk hal-hal tadi. Wa yaqdil hajata wa ya'udu ila mu'takafih, dia boleh menunaikan hajatnya dan kembali kemudian nanti ke tempat i'tikafnya. Ya, ini pendapat kedua dalam mazhab Hanbali. Ya, yaqdil hajat sini menunaikan hajat, maksudnya bukan BAK di sini, maksudnya menunaikan hajat, bahwasanya di antara hajat manusia itu adalah menjenguk orang sakit. Dan juga di antara hajat manusia adalah menghadiri jenazah. Istilah menghadiri jenazah, ikhwan, ini bisa berupa apa? Ngelayat atau ta'ziyah, atau memandikan jenazah, atau mensolati jenazah, atau mengubur jenazah, atau menyaksikan pemakaman jenazah. Ini semua termasuk qada'ul hajah, menunaikan hajat manusia. Ya, jadi istilah menunaikan hajat kalau di bahasa kita kerap kali hanya dikerucutkan ke masalah BAK. Padahal menunaikan hajat itu lebih luas dari itu. Segala keperluan manusiawi ditunaikan, maka itu adalah menunaikan hajat. Bahasa kita juga ada namanya hajatan, seperti sunatan, ya, kemudian nikahan, itu semua hajatan, dan itu semua termasuk menunaikan hajat. Ya, pendapat kedua ini yang mengatakan boleh, ya anna dzalika yurwa an Ali radhiyallahu anhu, karena hal tersebut diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau melakukan hal itu. Dan kata Ibnu Qudamah, wal awwalu aula, pendapat pertama itu lebih diutamakan. Pendapat pertama tadi apa? Yang mengatakan tidak perlu dia untuk keluar menjenguk orang sakit ketika lagi i'tikaf. Tidak perlu dia keluar untuk menghadiri jenazah, baik ta'ziyah, salat maupun pemakaman, karena dia sedang i'tikaf. Selama semua amalan tersebut bukan kewajiban atasnya. Adapun kalau amalan tersebut wajib atasnya, maka dia boleh keluar dari i'tikafnya menuju ke hal-hal tadi. Ya, misalnya yang sakit itu adalah istrinya yang harus dijenguk, kalau enggak berarti tanggung jawabnya di mana gitu kan. Maka dia boleh untuk keluar menuju ke ini, karena ini wajib buat dia tanggung jawab gitu loh. Kemudian juga masalah jenazah, kalau yang meninggal adalah anaknya misalnya, bapaknya dan maka dia boleh keluar untuk mengurusi jenazah tersebut kalau memang area dekat, ya, di perumahan wahana misalnya, dan i'tikafnya di muhsinin, maka ini dia tidak terputus i'tikafnya. Tetapi ketika dia harus bepergian jauh dan menempuh perjalanan yang membuat dia itu terputus dari i'tikafnya, maka dia boleh beriktikaf. Dia boleh untuk memutus i'tikafnya kalau apa? Kalau memang itu adalah hal yang wajib atasnya, seperti anggota keluarga yang paling inti misalnya yang meninggal, maka mau nggak mau dia harus mengurusi semua itu, ya, mengurusi semua itu sehingga memutus i'tikafnya. Ini boleh seperti itu. Ya, karena hal-hal ini menjadi kewajiban dan i'tikaf itu sunnah. Namun kalau misalnya hal-hal ini sunnah dan i'tikaf itu sunnah, maka apa yang sedang dilakukan sekarang yaitu i'tikaf itu tidak dibatalkan oleh hal-hal sunnah lainnya yang membatalkan i'tikaf. Maka sebaiknya tetap di tempat. Wal awwalu aula, kata Ibnu Qudamah. Pendapat pertama lebih diutamakan. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, karena perkataan Aisyah radhiyallahu anha, as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda marida. Yang sunnah terhadap orang yang beriktikaf, sunnahnya adalah dia tidak menjenguk orang sakit. Itu sunnahnya. Jadi ketika antum i'tikaf misal di muhsinin, ini untuk orang yang i'tikaf full 10 hari terakhir, dari awal sampai dari akhir tanggal 20 sore sampai malam takbiran. Itu yang seperti itu, maka dia tidak usah menjenguk orang sakit. Kalaupun di WhatsApp kemudian ada kabar misalnya saudara atau tetangga sakit, enggak wajib bagi dia untuk menjenguknya, maka khalas, dia tetap di tempat i'tikafnya. Dia tetap di tempat, dan boleh dia beralasan saya lagi i'tikaf enggak bisa menjenguk, enggak masalah. Ya, karena tidak wajib atasnya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, sunnahnya orang i'tikaf itu tidak menjenguk orang sakit. Karena kalau menjenguk orang sakit harus keluar ke rumah sakit, ke tetangga dan seterusnya, itu membuat apa? I'tikafnya itu terputus gitu.
Tapi kalau misalnya dia i'tikafnya parsial, malamnya saja misalnya, dia bisa junguk besok siang, maka nggak ada masalah kalau ini mah, ya nggak ada masalah. Kayak mungkin sebagian dari kita nanti i'tikaf tidak full, karena mungkin ada pekerjaan, ada apa, malam saja i'tikafnya, ya junguk kan bisa besok, nggak perlu malam kan, ya udah besok aja, ya gitu. Wala yashhadu janazah, dan tidak pula orang yang lagi i'tikaf untuk menyaksikan atau mensolati atau menjenguk jenazah, nggak perlu. Kalau dia tidak wajib, maka tetap di tempat i'tikafnya. Ya, kalau jenazah ini kadang-kadang atau seringkali nggak bisa diatur waktunya gitu kan. Jadi harus sekarang gitu. Kalau lagi i'tikaf dan tidak wajib atasnya untuk mensolati jenazah fulan, maka dia tetap di tempat i'tikafnya. Karena kalau dia keluar untuk menyaksikan atau sholat jenazah itu membutuhkan waktu dan tempuhan jarak biasanya sampai memakamkan. Kecuali kalau misalnya misal di Muhsinin, qadarullah misalnya dia lagi i'tikaf kemudian ada salat jenazah. Ya di Muhsinin ini misalnya. Ya tentu salat jenazah ikut. Nah, sekarang pertanyaannya masalahnya itu pemakamannya. Maka dia tidak perlu untuk mengikuti ke pemakaman jenazah itu. Enggak harus. Enggak perlu, dia tetap i'tikaf. Kecuali kalau memang dia ingin memutus i'tikafnya. Maka dia boleh untuk melakukannya. Sebenarnya semua boleh selama i'tikaf ini i'tikaf sunnah. Antum se-i'tikaf sunnah apapun, i'tikafnya sunnah, sebenarnya mau antum batalkan pun juga itu tidak berdosa, ya ikhwan. Kalau misalnya antum berazam berniatan pengen 10 hari terakhir Ramadan full i'tikaf di Muhsinin, ternyata di tanggal 23 antum batalkan gitu aja, selesai, udahlah capek saya, maka itu boleh, nggak berdosa dan tidak tercela, ya, karena itu bukan wajib, kecuali kalau i'tikaf wajib seperti i'tikaf nazar, ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wala yamassal mar'atan wala yubashiruha. Ketika dia lagi dalam proses i'tikaf, jangan dia wala yamassa imra'atan, jangan dia menyentuh imra'ah, yaitu menyentuh istri di sini maksudnya. Jangan nyentuh istri. Mas di sini nyentuh. Wala yubashiruha, dan tidak bersenggama dengan istri. Mubasyarah itu di sini artinya bersenggama atau bisa juga jima', jangan bersenggama atau jima'. Wala yamassal mar'a wala yamassa imra'atan, janganlah dia menyentuh, maksudnya menyentuh dengan sentuhan yang ada posibilitas syahwat, karena itu bisa membuat i'tikaf itu tidak ada nilai lagi. Anak kasih contoh, misal kalau menyentuhnya cuma salam doang nggak masalah, atau menyentuhnya karena ada hajat nggak masalah. Begini, misal antum lagi i'tikaf di Muhsinin di malam hari, antum main i'tikafnya, misal saya pengen i'tikaf malam saja dan dimulai dari sebelum maghrib, tanggal berapa terserah, 10 hari terakhir tanggal berapa sebelum maghrib, dan akan pulang besok setelah subuh, ya. Kemudian istri antum nganterin mungkin bantal atau nganterin mungkin sarung atau nganterin makanan gitu, nganterin. Oke, antum terus keluar dan masih di area masjid, di lantai yang teras masjid, itu masih bagian dari masjid. Boleh nggak di situ kemudian istri antum cium tangan antum? Jawabannya boleh, nggak masalah, karena mas yang seperti ini, yaitu bersentuhan seperti ini tidak menimbulkan syahwat, umumnya begitu, maka dicium tangannya. Taib. Lebih dari itu yang membuat adanya syahwat, maka jangan. Antum lagi i'tikaf. Namun kalau misalnya ada hajat, yaitu hajat apa? Misalnya istri merapikan baju antum atau kemudian menyisir rambut antum, ya. Pas antum lagi i'tikaf, tapi jangan di dalam masjid ini, tapi di teras misalnya, antum disisir karena kok 2 hari atau pas mau i'tikaf kelihatan berantakan pas malamnya misalnya, kesian. Maka itu boleh, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya dan beliau kepalanya itu ditengadahkan ke jendela kamarnya yang berbatasan dengan tembok masjid, dan beliau disisirin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ada sentuhan di sini, tapi sentuhan hajat dan tidak ada gejolak syahwat.
Ya begitu. Maka boleh seperti itu. Wala yubashiruha, kata Aisyah, yang lagi i'tikaf jangan bersenggama dengan istri. Mubasyarah ada dua makna, tapi makna awal dari mubasyarah itu adalah bersenggama, bersentuhan skin to skin yang ada sisi syahwatnya, itu senggama. Ya, itu mubasyarah. Makna kedua dari mubasyarah adalah jima'. Jima' yaitu jima', enggak perlu jabarkan lebih ya. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian bermubasyarah, jangan kalian bersenggama atau jima' sedangkan kalian dalam kondisi i'tikaf di masjid-masjid. Maka enggak boleh seseorang bermubasyarah, yaitu bersenggama. Bersenggama itu enggak sampai jima', apalagi jima' pas lagi masa atau sesi i'tikaf. Kok enggak kebayang? Ya, kebayang sebenarnya kalau misal lagi i'tikaf, antum ada hajat untuk ke rumah sebentar karena pengen mengambil misal termos misalnya, karena antum harus minum air hangat karena enggak tahan mungkin dengan dinginnya malam. Antum ambil air termos di rumah ya untuk keperluan i'tikaf antum. Maka kemudian pas sampai rumah, qadarullah istri kelihatan lebih cantik dari sebelumnya ya. Kemudian mungkin dipeluk karena sayang, maka ini enggak boleh. Dilarang dalam ayat. Jangan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Antum lagi masih dalam kondisi i'tikaf, sebenarnya belum terputus i'tikaf. Jangan antum lakukan itu, karena itu akan memutus i'tikaf antum, gitu kan? Ya begitu. Ya, kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wala yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu. Janganlah dia keluar dari tempat i'tikafnya untuk suatu hajat kecuali hal yang memang harus dia keluar, harus ambil itu, harus dapetin itu, baru dia boleh keluar. Seperti kalau misalnya misal di muhsinin, misal untuk makan malam enggak disediakan, untuk sahur enggak disediakan, melainkan silahkan ambil dari rumah, maka dia boleh ke rumah untuk mengambil dan makannya di tempat i'tikaf. Karena kalau makannya di rumah, maka ini butuh durasi yang lama dan dikhawatirkan habis makan ketiduran, ya udah enak udah ya jadi i'tikaf gitu kan. Maka bawa ke masjid. Mungkin makan di teras kalau memang tidak disediakan. Adapun jika disediakan oleh masjid, mungkin karena udah daftar atau memang ada muhsinin, maka dia tetap di masjid makan sahurnya atau makan cemilannya. Jangan ngambil lagi di rumah, udah cukup. Ya seperti itu. Rawahu Abu Dawud. Taib, fadhal. Assalamualaikum ilaikum qala al-muallif rahimahullahu taala. Walakin in kana mutatawwi'an falahu tarku i'tikafihi li fi'li dhalik thumma ya'udu ila al-i'tikaf. Taib. Ahsant. I'tikaf sekali lagi ada dua hukum. Hukum asalnya i'tikaf sunnah. Itu yang pertama. Itu umumnya i'tikaf itu sunnah, enggak sampai wajib. Namun ada yang kedua, i'tikaf wajib. I'tikaf wajib itu ketika antum bernazar kepada Allah Ta'ala ingin i'tikaf dengan sebab ini saya akan i'tikaf sekian-sekian, maka i'tikaf yang antum nazarkan ini menjadi wajib hukumnya, gitu ya. Dari bedanya hukum i'tikaf ini antara yang sunnah, yang pada umumnya sebenarnya kita i'tikaf itu sunnah, dengan i'tikaf yang wajib, itu juga ada konsekuensinya masing-masing, beda. Artinya i'tikaf sunnah, ketika itu sunnah, antum itu diberi pilihan, faddal mau melanjutkan i'tikaf silahkan, bagus. Mau antum batalin sekarang pun enggak masalah, enggak dosa. Beda dengan i'tikaf nazar yang wajib. Antum terusin, memang harus terusin sampai selesai durasi nazarnya antum untuk i'tikaf itu. Antum batalin tanpa uzur, haram. Karena membatalkan hal yang wajib tanpa uzur memang tidak boleh, harus diterusin. Ya. Semua dari kita kemungkinan besar karena tidak bernazar, maka i'tikafnya sunnah semua. Maka kata Ibnu Qudamah, walakin in kana mutatawwi'an falahu tarku i'tikafihi li fi'li dzalik.
Kalau misalnya i'tikafnya mutatawwi', i'tikaf itu sunnah, maka boleh baginya untuk meninggalkan i'tikaf itu untuk melakukan hal-hal yang tadi, menyaksikan jenazah, sholat jenazah, ya. Karena i'tikaf sunnah, sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma hal-hal yang tadi dilakukan itu bisa memutus i'tikafnya dia. Itu kalau misalnya i'tikafnya sunnah. Namun dia bisa aja meneruskan i'tikafnya dengan memulai niatan baru. Ya. Melanjutkan i'tikafnya dengan memulai niatan baru. Jadi misal antum i'tikaf. Ini misalnya, ini contoh ya. Pengen nanti malam i'tikaf. Nanti malam kayak malam ganjil gitu kan. Malam ganjil kan dimulai kapan? Coba sekarang tanggal berapa Ramadan, ikhwan, biar kita praktekin dah. 18. Benar ya? Di Indonesia 18. Ini Jumat. 19 Sabtu besok. 20 Ahad. Dan tadi Anda udah bilang ke Pak Zul juga, kemungkinan karena hari Ahad besok pekan kelima dan Anda nggak ada jadwal di luar, insyaallah kajian tentang i'tikaf ini mau diterusin di ba'da subuh juga. Kita bahas lagi tentang i'tikaf insyaallah. Ya. Tanggal 20 nanti kan hari Ahad nih. Berarti Ahad sore menuju ke Maghrib itu akhir 20. Maghrib malam Senin itu 21. Udah mulai 10 hari terakhir. Itu nanti. Ya enggak? Sekarang kan 18 kan? 18, 19, 20. Maka nanti Ahad sore, Ahad Maghrib, maka itu sudah mulai 10 hari terakhir. Kalau antum pengen berazam full, ya, maka mulailah dari itu. Di Ahad sore masuk ke masjid tempat i'tikaf antum nanti. Ya. Dan itu mulai Ahad sore, Ahad Maghrib itu udah masuk malam ganjil ya kan. Kalau emang antum pengen tahari Lailatul Qadar, maka Ahad sore nanti bisa tuh. Tanggal 21. Dan pernah Anda jabarkan di sini di kitab ini juga, tanggal 21 di zaman Nabi itu pernah terjadi Lailatul Qadar. Tanggal 21 loh, pernah terjadi. Karena mimpi Nabi SAW dimimpikan akan hal itu. Dan berarti itu Ahad malam Senin. Kemudian Senin malam Selasa itu berarti genap. Selasa malam Rabu berarti itu malam ganjil 23. Betul ya? Kemudian Rabu malam Kamis malam genap 24. Kamis malam Jumat malam ganjil 25. Jumat malam Sabtu malam genap 26. Sabtu malam Ahad, ya, ini malam mingguan 27. Dan ini yang 27 ini kata Ubay bin Ka'ab dan lain-lainnya ini paling arja, paling possible untuk Lailatul Qadar. Tantangan ini. Ya, antum malam Minggu mau di mana? Nah, gitu ya. Mau malam Minggu atau malam mingguan atau malam i'tikafan. Itu challenge juga itu, mau pilihan itu. Tapi dan itu yang paling possible kata sebagian ulama 27. Walaupun tetap posibilitas lain ada ya. Begitu. Maka misal di sini antum i'tikaf sunnah. Nanti misalnya hari Ahad Maghrib antum sudah ada di Masjid Muhsinin pengen i'tikaf dengan niatan i'tikaf sampai besok ba'da subuh. Berarti ini i'tikaf yang model memilih malam saja. Taib. Kemudian kan ini kan sunnah. Setelah misalnya tarawih, antum baca Quran sebentar. Kemudian lama-lama kok jemaah udah mulai pulang, ya. Ya, ada berapa yang tetap mau i'tikaf sampai besok subuh gitu kan. Terus antum ngerasa ya Allah kok gak enak ya, pengen banget di rumah kayaknya lebih enak, kayak ingin kasur, kemudian pengen tidur di rumah gitu ya. Aduh gimana ya, juga kayaknya makan di rumah lebih enak nih. Akhirnya ke rumah dia, ke rumah padahal dia tidak harus ke rumah. Maka dia seperti apa? Karena dan bukan hajat juga ke rumah, karena emang pengen aja ngebatalin. Maka boleh dia ngebatalin i'tikafnya, selesai sampai situ i'tikafnya. Ternyata pas ke rumah dia dapetin tidur tapi dia gelisah. Ya salam, Anda baru aja i'tikaf bentar tadi udah Anda batalin aja. Terus diskusi sama istri, kira-kira gimana ya sayang ya? Apa saya balik lagi masjidnya? Istri bilang baliklah sana.
Kasihan masa baru segitu doang i'tikaf baru langsung nyerah gitu kan. Udah balik sana, kita juga enggak butuh sampean di sini kata istri. Kemudian akhirnya balik ke masjid. Maka dikatakan di sini thumma ya'udu ila al-i'tikaf. Setelah dia membatalkan i'tikaf, dia balik lagi ke tempat i'tikafnya, itu boleh. Iya, beneran boleh. Jadi pas jam 10 pulang, jam 12 balik lagi ke Muhsinin untuk lanjutin i'tikaf, untuk memulai lagi i'tikaf baru. Ini boleh. Iya, beneran boleh. Bisa seperti itu nanti. Kalau misal antum ini bukan tapi kok bisa jangan kayak gitu. Cuman sah dia i'tikaf. Makanya ini i'tikaf yang juz'i parsial yang hanya mengambil momentuman saja, itu tidak masalah. Jam 12 balik ke sini. 12 balik ke sini, terus jemaah yang lain yang tadinya udah i'tikaf dari awal ngeliatin gitu. Terus malu sendiri gitu kan. Kok antum balik? Dia bilang dapat hidayah alhamdulillah kata antum. Maka itu boleh. Ya karena ini i'tikaf sunnah, membatalkannya dipersilahkan, memulai lagi juga enggak masalah. Ya, wa in kana wajiban. Sallallahu alaikum qala al-mu'allif rahimahullah wa in kana wajiban lam yajuz lahu tarkuhu lima laysa biwajib wa in syarata fi'la dhalika fi nadharihi falahu fi'luh wa kadzalika in syarata al-'isha'a fi ahlihi jaza li'annahu yajibu bi'aqdihi fa kana asy-syartu fihi ilaihi kal waqf. Baik, sampai situ. Ya. Itu tadi kalau misalnya i'tikaf sunnah. Tapi wa in kana wajiban, kalau misalnya dia wajib, i'tikaf wajib karena nazar. Misalnya dibilang kalau misalnya sebelum tanggal 20 Ramadan saya sudah khatam, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk i'tikaf, ya untuk i'tikaf 10 hari terakhir full. Ya maka lam yajuz lahu tarkuhu lima laysa biwajib. Maka enggak boleh dia meninggalkan i'tikaf itu. Udah masuk i'tikaf, udah menunaikan nazar, dia enggak boleh mangkir dari i'tikaf wajibnya ini kecuali dengan alasan yang wajib. Kecuali dengan alasan yang wajib seperti misal bapaknya wafat misalnya atau bapaknya sakit keras, dia wajib untuk mengunjunginya. Maka di sini bertabrakan antara dua kewajiban. Yang pertama kewajiban menunaikan nazar, yang kedua kewajiban untuk mengurusi orang tua. Maka di sini boleh dia untuk ya karena beruzur maka dia boleh untuk menunaikan kewajiban mengurus orang tua. Namun kemudian wa in syarata fi'la dzalika fi nadrihi falahu fi'luhu. Kalau misalnya dia i'tikaf karena nazar, kalau misalnya saya khatam di 10 pertama Ramadan saya khatam Al-Quran bisa, saya bernazar kepada Allah Ta'ala akan i'tikaf 10 hari terakhir full. Kemudian dia tambahkan di nazar itu 10 hari terakhir full. Namun kalau misalnya ada yang wafat dari orang tua saya atau dari anak saya atau siapa dari keluarga saya mensyaratkan di nazar saya ini untuk saya mengurus dulu dan balik i'tikaf. Maka nazar ini nazar bersyarat, yaitu saya bernazar kepada Allah Ta'ala akan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan dengan klausul kalau ada hajat atau kewajiban lain saya diperbolehkan untuk melakukan kewajiban itu dulu dan kembali ke i'tikaf. Maka ini diperbolehkan. Kemudian wa kadzalika in syarratal 'isya'a fi ahlihi jaza. Begitu juga kalau misal dia mensyaratkan untuk syaratul 'asya fi ahlihi, mensyaratkan untuk makan malam di rumah. Itu boleh. Misalnya dia bernazar, kalau saya berhasil khatam Al-Quran di 10 pertama Ramadan, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala akan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, namun khusus untuk makan malam saya akan makan malam di rumah. Nazarnya dikaitkan dengan itu, maka itu boleh. Sehingga nanti ketika dia melakukan i'tikaf wajib 10 hari terakhir Ramadan ini, i'tikaf wajib buat dia, maka dia kalau habis tarawih dia boleh pulang dulu ke rumah untuk makan malam, dan itu tidak membatalkan i'tikaf wajibnya karena itu sudah masuk dalam klausul yang dia sebutkan dalam nazarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Li'annahu yajibu bi'aqdihi fakana syartu fihi ilaihi kal waqf. Karena hal seperti ini menjadi kewajiban dalam akadnya seperti
maka itu menjadi syarat dalam akadnya dia kepada Allah, dalam nazarnya kepada Allah. Seperti juga wakaf. Wakaf itu bisa namanya wakaf bersyarat gitu. Wakaf bersyarat bisa. Kayak misalnya saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid, misalnya Al-Muhsinin Part 2 ya, Al-Muhsinin cabang 2 misalnya. Saya wakafkan ini untuk pembangunan Masjid Al-Muhsinin cabang kedua, namun saya syaratkan ya, jika misalnya terjadi kecurangan dalam pengelolaan wakaf ini, maka akan dialihkan ke pengurusan kepada orang yang saya tunjuk misalnya. Ya, ini kan berarti wakaf sih wakaf, tapi ada syarat. Maka syarat selama tidak melanggar syariat itu boleh. Ya, makanya dalam kaidah atau dhabit waqf yaitu lisanul waqifi lisanus syari'i. Lisannya pewakaf itu adalah lisannya syariat. Jadi kalau misalnya seseorang mewakafkan sesuatu, maka harus sesuai dengan petunjuk yang diwakafkannya, apa sesuai dengan lisan orang ini. Ya, ada kasus juga ikhwan. Ya, ada enggak sebutin masjid mana, namun masih besar, masih sunnah. Yang mana masjid sunnah ini memiliki pesantren juga. Ya, memiliki pesantren. Namun bukan bagian dari masjid. Artinya maksudnya DKM-nya punya inisiatif bikin pesantren. Namun pesantren ini yayasannya berbeda dengan yayasan masjid. Ya, yayasan pesantren ini beda dengan yayasan masjid. Tapi namun orangnya sama gitu loh. Orangnya sama. Namun kemudian yang ada kemudian apa anak pikirkan, taib selama ini masjid masya Allah besar dan masya Allah. Namun kadang-kadang ada laporan uang defisit dan seterusnya. Ada apa gitu loh? Nggak mungkin defisit dengan sebesar ini gitu kan? Maka mulai anda perhatikan, ternyata wallahu alam sebagian dari dana tromol, kumpulan dana tromol yang biasa Jumatan atau apa kotak amal gitu. Itu sebagiannya dialokasikan ke pesantren, dialokasikan ke pembinaan atau pembangunan atau hal-hal yang berkaitan dengan pesantren yang merupakan hal yang terpisah dari masjid. Ya, maka di sini kasus ini ya kadang terjadi di beberapa dari masjid, gitu kan. Kaum muslimin mereka sedekah itu niatannya buat apa? Masjid. Masjid dan apa-apa yang menunjang kebutuhan masjid. Entah majelis taklim, marbot, keimaman, kebersihan, AC, ya, lingkungan, dan mungkin untuk ini mentaklif qulub atau apa ya, takliful qulub itu Indonesia apa ya? Menjinakkan qalbu warga misalnya. Ya, sehingga mungkin diadakan majelis taklim, diadakan TPA, diadakan apa gitu, inisiatif seperti itu untuk warga memperkenalkan masjid ini dan lebih dekat kepada masjid ini, kan semua untuk fasilitas masjid sebenarnya itu. Maka itu boleh. Namun kalau misalnya dialokasikan untuk luar masjid, pesantren yang tidak ada kontribusinya kepada masjid, bukan bagian struktural masjid, hanya saja orang DKM ini memang punya pesantren gitu loh. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Ini kadang terjadi hatta di masjid sunnah. Maka Anda bilang kemudian ke beberapa dari ikhwan itu, hatta masjid sunnah, hatta DKM-nya sudah kenal sunnah, tetapi ketika tidak ada mentoring fikih di sini, itu ya terjadi kesalahan. Dan jangan sampai berlarut, udah besar duluan, baru kita tahu ini salah, susah dicabut akarnya. Jadi wakaf, ketika wakaf itu bersyarat atau secara uruf sedekah itu ada alokasi yang memang dipersyaratkan oleh orang yang bersedekah, enggak boleh dialihkan ke yang lain. Ya, contoh lain misalnya, kita membuat galang donasi untuk pengadaan i'tikaf Ramadan misalnya. Ya. Kemudian ada orang donasi. Ya. Terkumpul donasi yang memang orang itu donasi karena apa? I'tikaf. Karena untuk penyelenggaraan i'tikaf. Ada banyak donasi. Berapa misalnya? 20 juta, ya subhanallah. Ya, Anda enggak tahu kalau untuk sekelas muhsinin 20 juta untuk i'tikaf 10 hari terakhir itu insyaallah ini ya cukup ya untuk semuanya. Nah, kemudian ternyata karena diimet-imet akhirnya sisanya banyak.
Sisanya berapa? 5 juta. 5 juta akhirnya kemudian ya diapain? Nah itu kan. Kalau misalnya 5 juta ini dialokasikan begitu saja ke masjid di luar dari masalah i'tikaf, untuk masalah lain-lain di luar i'tikaf, maka ini sebenarnya nggak boleh. Kecuali dari pihak DKM mengumumkan bahwasanya ini ada 5 juta yang tersisa dan siapa yang ketika itu mendonasi di Japri gitu kan, bahwasanya ini ada 5 juta sisa, bisa diikhlaskan atau dikembalikan. Begitu. Masalah-masalah seperti ini itu ketat karena ini masalah muamalah dan hak manusia dan juga ada hak Allah di situ, ya. Begitu. Taib. Wa in syarrata. Sallallahu alaikum qala al-muallif rahimahullahu taala wa in syarata annahu mata marida aw arada lahu 'aridun kharaja jaza syartuhu lidzalik wa in syarat. Taib, ahsant. Qala rahimahullah wa in syarata annahu mata marida aw arada lahu 'arid kharaja jaza syartuhu lidzalik. Kalau misalnya ketika antum bernazar, saya pengen i'tikaf 10 hari, saya bernazar kepada Allah untuk i'tikaf 10 hari terakhir, namun ketika saya sakit, saya diperbolehkan untuk sementara pulang dulu sampai saya merasa sembuh, kemudian saya lanjutkan i'tikaf, wajib saya. Atau karena ada suatu arid, ada suatu hal yang menghalangi, ya, maka itu boleh semua. Mensyaratkan seperti itu boleh, ya. Taib. Lanjut. Wa in qala rahimahullah wa in syarata al-wad'a fi i'tikafihi awil furjata awil nuzhata awil bay'a lit-tijarah awil takassuba bis-sina'ati fil masjid lam yasih syartuhu lianna hadha yunafi al-i'tikafa falam yasih syartuhu katarkihi al-iqamata fil masjid. Taib. Di sini ada orang mensyaratkan dalam nazarnya atau mungkin dalam i'tikafnya, saya mau i'tikaf tapi saya syaratkan dalam i'tikaf saya al-wad' fil i'tikaf, saya pengen i'tikaf nih, tapi dalam niatan saya syaratkan i'tikaf malam nanti, ya misalnya hari malam Senin, ya malam Senin, saya mau i'tikaf malam Senin, tapi saya syaratkan dalam i'tikaf saya diperbolehkan untuk al-wata'. Apa itu al-wata'? Jima'. Ya saya i'tikaf tapi saya boleh jima'. Ya, nanti saya pulang bentar terus jima', terus saya i'tikaf lagi. Ya tetap dapat pahala i'tikaf walaupun jima' gitu. Maka ini syarat yang tidak sah. Atau furjah, yaitu lowong ketika i'tikaf, saya boleh ngapa-ngapain. Saya i'tikaf tapi saya boleh gabut jalan-jalan. Enggak bisa. Atau mensyaratkan saya i'tikaf tapi saya boleh nuzhah. Nuzhah yaitu tamasya, ini nuzhah lagi i'tikaf kemudian pergi kemana terserah saya. Enggak, semua ini membatalkan i'tikaf. Jadi enggak ada persyaratan tapi mensyaratkan sesuatu yang membatalkan itu, enggak bisa. Awil bai' litijarah, saya mau i'tikaf tapi saya tetap boleh dagang pas lagi i'tikaf. Enggak. Kecuali kalau dagang tersebut bukan dagang, kecuali kalau jual beli tersebut itu memang untuk menunjang kebutuhan i'tikafnya atau i'tikaf orang lain. Itu boleh. Ana ulangi di sini. Orang lagi i'tikaf, enggak boleh dia menjual sesuatu. Tapi mungkin baginya membeli sesuatu yang memang menunjang i'tikafnya. Iya. Misalnya antum lagi i'tikaf. Sambil i'tikaf antum kemudian ngupload postingan di status WhatsApp berupa dagangan, boleh nggak? Ya, ini nggak boleh. Ini berarti antum masih dagang dong. Ya, i'tikaf sambil dagang, nggak menjama antara dunia dan akhirat saat ini nggak bisa. Ya, kalau beli dan hal yang dibeli itu memang sesuai dengan hajat dia selagi i'tikaf, maka itu boleh. Tapi jangan di dalam masjid. Misal antum kelaparan pas lagi muhsinin jam 12 malam kelaparan, ya, dan persediaan makanan di muhsinin habis, kemudian misal antum nge-GoFood, ya GoFood, apa kira-kira yang buka aplikasi kan, Gojek terus GoFood, itu jangan di masjid, ya usahakan jangan di masjid, di luarnya mungkin di teras, namun ya bagian agak luar gitulah aja, ya, maka dia buka aplikasi itu. Dia pilih makanan, plek pilih.
transaksilah di situ. Transaksi namanya GoFood itu transaksi di mana? Di handphone transaksinya, ya. Maka dia pun masuk pesan, ya, itu. Adapun penyerahan makanan itu boleh di dalam masjid. Ya, bedakan antara akad dengan qabul dan taslim. Ya. Akad itu tidak boleh di masjid. Akad jual beli tidak boleh di masjid. Akad yang boleh di masjid itu hanya akad nikah. Ya, atau pembayaran hutang, penagihan hutang boleh di masjid. Namun akad jual beli nggak boleh di masjid. Termasuk juga akad sarf. Akad sarf. Apa itu akad sarf? Tukar duit. Itu nggak boleh di masjid karena itu termasuk jual beli. Ya. Walaupun nominalnya harus sama. Misal setelah Jumatan kan ada tromol dan kotak-kotak amal dikumpulkan kan. Plek ya, panitia atau teman-teman DKM kemudian menghitungkan duit itu. Ada ikhwan kemudian datang, akhi ana ada duit besar-besar nih, bisa nggak ana minta dong ininya, apa tuker 100 ribuan tuker 10 kalau bisa. Oh iya ini ada nih ini. Ya ini jual beli ikhwan, ini jual beli, nggak boleh di masjid. Ini namanya akad sarf, jual beli mata uang, jual beli uang satu jenis sehingga harus apa? Seperti jual beli emas dan perak. Sehingga harus di lokasi harus satu nilai, ya, karena kalau nggak satu nilai berarti riba gitu kan. Dan ini nggak boleh dilakukan di dalam masjid, termasuk di teras Masjid Muhsinin karena itu bagian dari masjid. Lah terus ngelakuinnya di mana? Nah, di kebun sana. Baru boleh. Iya beneran seperti itu. Dan itu akad, yaitu ucapan. Tuker dong duit ini. Nah, ini akad. Ini sighah akad. Qabul dan taslim. Ya udah ini Pak. Nah, ini semua akad. Gitu ya. Tapi kalau misalnya penyerahan makanan oleh Gojek ya misalnya, maka ini menerima makanan. Cuman kan pembayarannya biasanya cash. Nah, cash ini membayar. Membayar itu belum tentu akad. Membayar belum tentu sebuah akad, dan menerima item atau barang juga belum tentu sebuah akad, karena akad itu pada asalnya adalah lafal dan tulisan atau ketikan, itu akad. Jadi antum ketika mengetik confirm atau check out atau apa gitu, itulah akad, itu akad. Ya seperti itu ya. Taib. Jadi jual beli, dagang di masjid, pertama itu di masjid, lagi i'tikaf lagi, itu nggak boleh. Kemudian awit takassub bisina'ati fil masjid, atau at-takassub bisina'ati itu mengambil takassub, mengambil penghasilan dari hal yang dia perbuat itu di masjid. Itu juga tidak layak. Jangan lakukan itu ketika lagi i'tikaf. Kalau itu disyaratkan begitu tidak sah syaratnya, karena itu menafikan i'tikaf dan tidak sah syarat tersebut. Seperti katarkihi al-iqamah fil masjid. Dia bilang, saya pengen i'tikaf, namun saya tidak mau berada di masjid pas lagi i'tikaf. Coba gimana nih? Ini orang kenapa nih? Ada apa? Agak lain ini orangnya, ada apa nih? Ya, saya mau i'tikaf. Insyaallah saya i'tikaf nanti malam akhi. Tapi saya enggak di masjid. Antum di mana? Di Bambu atau di mana? Ya. I'tikaf di masjid. Allah Ta'ala yang perintahkan itu, fal'ana bashiru wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. I'tikaf di masjid. Enggak, ana pengennya i'tikaf di kamarnya Ustaz Fawaz misalnya. Ada apa antum dengan dia? Kok bisa? Kenapa ada? Atau Ustaz Fawaznya? Afwan Ustaz, anak kan imam, enggak enak anak kalau ketemu sama ikhwan bawa anak kurang gitu kata Ustaz Fawaz. Jadi anak enggak mau bersama ikhwan, anak mengkhususkan di kamar aja San. Antum enggak i'tikaf, namanya naum, itu namanya naum, tidur turu namanya, bukan i'tikaf. Ya. Tapi boleh bagi seseorang untuk mengkhususkan tempat dia i'tikaf di salah satu bagian dari masjid, boleh, karena Rasulullah SAW melakukan hal itu. Ya, Rasulullah SAW melakukan hal itu. Misal antum misalnya membangun tenda atau matras di pojok misalnya, atau di luar, karena itu bagian dari masjid, antum di situ khusus, ini bagian saya tidur di sini.
bahkan bikin tenda, ada atapnya kemudian. Asal jangan dari kayu, itu bikin rumah nanti jadinya. Maka di luar sana dia bikin. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Selama itu tidak mengganggu jemaah lainnya, tidak mengganggu sholat berjamaah, nggak masalah. Ya, dia terus sih. Misalnya i'tikaf malam, kalau habis tarawih maka dia akan di pojok situ terus dia di situ terus sampai subuh, itu boleh. Ya boleh. Jadi menentukan untuk sholat berjamaah posisinya dia harus di sini itu nggak boleh. Tapi untuk i'tikaf menentukan spot di mana yang dia suka itu boleh. Itu diperbolehkan selama tidak melenceng dari aturan DKM gitu atau pengurus masjid. Ya begitu. Selama masih di masjid juga. Kalau misalnya dia mengkhususkan pokoknya tempat saya di samping kamar mandi dekat keran wudhu. Nah, ini salah. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari masjid. Itu bukan bagian dari masjid. Maka tidak sah untuk i'tikaf di situ. Selain tidak sah juga tidak berakal juga karena itu bukan tempat untuk didiamkan gitu. Taib, kita ke fasal berikutnya.